Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Kataku tidak kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus dihadapkan dengan sebuah kenyataan akan kuasa Pilatus yang mencampurkan darah orang Galilea dengan darah persembahan. Lalu pertanyaannya, bahwa apakah dosa mereka lebih berat, lebih besar? Dan ini menjadi pertanyaan Yesus untuk melihat kenyataan bahwa darah itu tidak menunjukkan adanya keselamatan. Darah yang dicampurkan Pilatus tidak memberikan arti keselamatan. Dia memberi keselamatan, arti bagi Yesus adalah bertobat. Pertobatan adalah tanda keselamatan. Seseorang kembali kepada Bapa dan merasakan bagaimana rahmat Allah itu bekerja. Maka Yesus katakan, jika kamu tidak bertobat, kamu akan binasa, artinya tidak mengalami keselamatan. Maka pertama-tama, dia menentukan kita bertobat adalah, dia menentukan kita selamat adalah bertobat. Dan apa tanda dari pertobatan? Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus katakan bahwa pertobatan ditandai dalam hidup kita memberikan buah. Hidup kita berbuah. Dan itu yang menandakan bahwa orang bertobat, berbuah kebaikan. Dan Tuhan pada hari ini juga mengajak kita untuk pertama-tama menilai arti pertobatan. Bahwa mungkin kita bertobat dan membutuhkan waktu. Tetapi Tuhan menginginkan kita untuk terus berusaha. Terus menyiangi hidup kita, terus mencangkul hidup kita. Supaya makin lama kemudian kita mengalami pertobatan. Tuhan selalu memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat. Masih ada waktu. Yang penting kita memiliki kesadaran untuk merawat hidup kita, mencangkul hidup kita, memupuk hidup kita. Agar hidup pertama-tama hidup kita berbuah dan kemudian mengalami keselamatan. Semoga rahmat Tuhan membantu kita untuk terus memberikan kesadaran kepada kita bertobat, terus memelihara hidup kita dengan baik, terus menghasilkan buah-buah baik di dalam hidup kita. Semoga rahmat pertobatan tinggal dalam diri kita selama masa prapaskah ini. Berkat Tuhan selalu menyertai kita.